Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Niaga TV yang berbahagia. Kembali lagi bersama saya Doni Gumar di dalam program acara Profil Niaga. Kali ini kita akan mengangkat sebuah warung yang berwarna hijau dan kuning. Setiap orang pasti pernah melihat warung ini. Setiap orang pasti pernah makan di sini. Setiap orang pasti pernah mengunjungi ini. Ini adalah Warteg Karisma Bahari. Mereka punya slogan yang siap mewartegkan Jakarta. Untuk lebih lengkapnya, kita saksikan liputannya. أنعم بغراس الأخلاق بارية صاغت أخلاقي طريق النور بجنتها في كتاب الخلاق في صحبة أزهار قصت بالصدق حديث الإشراق وأتيت بألسن لوحتنا شعر أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa Niaga TV, ini adalah Pak Yudi, pengelola dari Warteg Karisma Bahari. Ya, silakan itu. Yuk. Ya, Pak Yudi, ngobrol tentang ke Warteg Karisma ini, Pak. Ini sudah berapa lama sih, Pak? Kalau untuk franchise-nya kisaran 5 tahun, tapi Iya. kalau saya udah menggeluti dunia warteg itu sudah 18 tahun. Oh, jadi ini Karisma ini mulai di-franchise-kan setelah 15 tahun ya, Pak? 5 tahun belakangan. Oh, Nah, malam belakangan ini. itu pun Pertama sebenarnya mulai. tanpa sengaja ya saya bilang. Oh, oke. Saya cerita awalnya ya. Ceritanya saya punya cabang. Ya, punya cabang 3, terus yang ngurus tuh karyawan. Dan yang ngurus karyawan itu uangnya nggak sesuai gitu loh hasilnya. Oh, Jadi aku pikir-pikir daripada saya capek kesana kemari, hasilnya juga nggak sesuai. nggak sesuai. Mendingan saya tarik teman atau saudara. Oh, oke. Nah, setelah itu saya kasih setoran. Setelah punya modal itu, mereka itu akhirnya pesan minta bikin warung sama saya gitu. Oh, jadi justru awalnya tuh dari nggak sengaja ya, Pak? Ya dari nggak sengaja itu, saya ngangkat ya tetangga atau temen lah pokoknya yang saya kenal yang mau di dunia warteg gitu. Oke. Nah, akhirnya itu dari mulut mereka sendiri iklan saya loh ya. Dan mereka tuh akhirnya pengen gabung juga. Ikut Gimana sih? juga. Ya itu Oke. awalnya gitu. Ya pemirsa, jadi Warteg Karisma ini sekarang udah sampai berapa cabang nih, Pak? Kisaran 112 cabang. 112 ya? Di Jakarta ini sendiri berapa, Pak? Itu kita nggak hitung untuk khusus Jakarta ya. Iya. Itu kalau Jakarta Barat cuma 1, Jakarta Timur 1, yang paling tumplek itu di Jakarta Selatan dan sekitarnya kayak Tangerang Selatan, ya, kayak Cinere, Depok gitu gitu. ya. Dan kita yang terbiasa dengan Jakarta Selatan, hiruk-hiruknya pasti pernah melihat ya, Pak. Pak, kenapa sih, Pak? Kan namanya tuh Karisma Bahari, Pak. Nah, kalau Bahari sendiri kan membawa nama kota Tegal ya, karena Tegal sendiri adalah Tegal Kota Bahari. Oh, Tegal Kota Bahari, oke. Ya kalau karisma sebenarnya ya biar warteg itu punya karisma lah. Warteg itu dipandang sebelah mata, makanya ini kami juga kan bersih mas wartegnya. Iya, wartegnya bersih. Dulu saya sering punya kendala begini, saya suka lokasi, Iya. ya kan, terus saya tanya, saya kontrak gitu kan. Terus kalau ditanya untuk warteg, kadang-kadang nggak boleh mas, Oh, dengan alasan kumuh, kotor gitu kan. oh gitu ya, Nah, Pak? berawal dari situ, aku punya pemikiran kalau saya bikin warteg itu yang bersih, Yang bersih. ramai-ramai. Jadi Oke. malah sekarang sering saya ditawarin malahan, sering ditawarin kontrakan gitu, mas itu punya saya jadiin buat warteg nggak apa-apa, itu emang sering banget malahan sekarang. Malah kesannya kadang sekarang rapi ya, Pak? Sekarang bersih, rapi, jadi kan untuk kalangan tertentu juga tetap masuk. Dulu kan hanya menengah bawah lah ya, kalau sekarang untuk kantoran juga kan bisa masuk. Ciri khas dari Warteg Karisma sendiri, warnanya kuning hijau. Kenapa sih memilih warna itu, Pak? Ya, aku kan terinspirasi dari lampu merah mas. Oh gitu. Kuning oke. itu hati-hati, hijau itu kan jalan. Jadi Oke. kalau orang
istilahnya pengen hidupnya lancar, ya harus berhati-hati lah dalam berbicara, ya kan, sopan dengan orang itu berarti biar dia hidupnya nanti lancar mas, dalam usaha atau karirnya lah gitu. Hijaunya sendiri Pak? Ya hijaunya sendiri kan lancar mas, jalan gitu kan, jadi biar hidupnya tuh berjalan lancar lah intinya gitu. Jadi nih buat pemirsa yang belum tahu, ternyata tuh warna dari Karisma sendiri tuh asalnya dari lampu merah ya Pak? Iya, terinspirasi oleh sana. Oh jadi terus filosofinya lah ya. Filosofi ya. Kebetulan kuning sama hijau aku lihat juga kayaknya ketemu gitu ya, warnanya pantas gitu, dipadukan Pantas itu gitu. pantas gitu. Jadi ya udahlah. Terus Pak, warteg Karisma ini kan bersih gitu. Bisa terinspirasi dari mana awalnya? Lah itu awalnya tadi yang orang kalau kita ngontrak itu dilarang itu kan, buat warteg jangan mas nanti kotor gitu kan. Jadi saya punya inisiatif, berarti warteg selama ini image-nya adalah kumuh kotor gitu kan. Kumuh, ya? Jadi Karisma ini pengen menghilangkan image dari kotor dan kumuh itu, masa tampil bersih gitu kan. Nah itulah. Pak, balik ke cerita awal nih Pak. Bapak sebelum memulai Karisma ini sudah 15 tahun ya Pak ya? Berjalan di sebelumnya pernah ada usaha apa sih Pak? Saya cuma tampatan SD ya, lulus SD kisaran 2-3 tahun saya bantu orang tua di tani, pertanian. Nah, habis itu saya hijrah ke Jakarta, saya dagang asongan dulu mas. Asongan rokok dulu di daerah Pulau Gadung. Terminal Pulau Gadung dari sana. Dari asongan. Sebenarnya kalau warteg sendiri emang keluarga saya udah biasanya udah warteg. Warteg ya? Cuma untuk di saya sendiri sama istri sebenarnya yang ini untuk istri mas. Oh, oke. Karena istri tuh pengen berjuang keras kan jangan kayak orang tuanya dulu tani sempat jatuh terpuruk, jadi anaknya tuh ngikut orang nggak minta digaji mas, yang penting saya tuh tahu ilmunya. Pak, proses belajarnya sendiri itu berapa lama sih Pak? Proses warteg ya. Iya, proses belajar. Sebenarnya kalau orang dari awam ya sebenarnya hanya keinginan aja, keinginan yang kuat, saya rasa sebulan udah bisa semua. Kadang-kadang yang setengah bulan juga bisa dia banyak, yang penting keinginannya keras lah. Di Tegalnya sendiri ada Karisma nggak Pak? Ya otomatis di sana nggak ada mas. Kita kan ininya slogannya kan siap mewartegkan Jabodetabek. Nah itu Pak yang mau saya tanyain tuh, setiap warteg Karisma pemirsa. Jadi ada slogan. Kalau kita lihat ke atas pasti ada siap mewartegkan Jabodetabek. Itu maksudnya apa? Jadi pengen ada sesuatu yang menarik lah intinya, sesuatu yang beda. Karisma ini pengen ada sesuatu yang beda dari dunia warteg sendiri. Dunia warteg sendiri. Dan nyatanya itu pengaruh gitu kan, banyak orang bertanya gitu kan, apa nih mas maksudnya? Ya maksudnya ya biar di mana-mana tuh ada warteg Karisma, terutama di Jabodetabek. Oke. Sistemnya kalau kita mau buka warteg dari Karisma gimana sih Pak? Ya kalau ambil kredit ya, saya minta tuh DP-nya 50%. 50%. Tanpa agunan apapun. Oke. Tanpa serah KTP, KK, itu semuanya nggak ada. Karena kredit pribadi, bukan kredit sama bank gitu loh mas. Oke. Dan itu pun apa tiap bulannya kita nggak flat mas. Oke. Contoh istilahnya mas beli sama saya 150 juta ya, 50 juta. DP 75. DP Kan 75. utangnya 75 kan kredit sama kami. Oke. Tiap bulan itu bisa beda-beda mas. Kalau lagi banyak, pokoknya ada juga yang ngasih 10 ada, 5 ada, 3 ada. Intinya kami membebaskan mas. Jadi orang itu biar nggak terbebani dengan kami. Oke. Itu secara ininya ya, jadi mempermudah dan orang itu tidak takut mas. Oke. Ya kan, karena dia nggak takut istilahnya sertifikatnya rumahnya nggak bisa balik, Iya, nggak atau bisa disita, balik. itu nggak ada sama sekali. Itu berarti sama sekali nggak ada jaminan atau Nggak apa ada ya? sama sekali. Berarti memang benar-benar ini sebuah Kepercayaan, sistem kepercayaan ya Pak? kepercayaan saja. Jadi pemirsa, kalau mau memulai Pak, tadi dengan modal Bapak 150 juta, Iya itu. misalkan DP-nya, jadi pembayarannya setiap bulannya itu tidak pasti ya Pak? Tidak pasti, Jadi bebas, nggak sesuai flat. kemampuan kita pemirsa. Sesuai ya longgarnya uang lah Longgar, istilahnya. jadi- Biar istilahnya keluarga juga dia bisa tercukupi kebutuhannya, buat kami juga ada. Jadi istilahnya utamakan kalau kami adalah keluarganya dia dulu tercukupi mas. Oke. Istilahnya ada sisa maunya 3 juta, 4 juta, dia mau ngasih saya 2 juta juga nggak masalah, 3 juta nggak masalah, terserah. Pak, inspirasi itu tumbuh dari mana sih Pak? Sebenarnya ya karena kami sendiri lihat kalau orang pinjam bank itu punya rasa ketakutan mas sering. Oke. Iya kan, punya ketakutan nanti saya sertifikat rumah, nanti rumahnya ya kan disita bank, malu sama tetangga, sama saudara gitu kan. Jadi saya menghilangkan itu karena saya juga pernah pinjam bank, rasa takutnya itu ada. Terutama orang-orang daerah gitu kan, yang baru merintis usaha, dia takut. Kalau sama kami kan nggak takut, karena nggak takut itu tadi tanpa kami sita apapun. Jadi Bapak nih
Membantu sesama juga ya Pak ya. Karyawan saya sudah banyak mas, yang benar-benar sekarang sudah punya warteg, yang tadinya benar-benar karyawan. Awalnya bener-bener berangkat dari karyawan. Dari karyawan, itulah enaknya di warteg Datang mas. dari Tegal, Jadi karyawan. jadi karyawan di warteg sampai sekarang akhirnya punya tanpa dia modal masalah materi ya, uang ya. Iya. Yang penting modal ada dia adalah kerja, semangat kerja dan bisa dipercaya. Oke. Gitu saja. Pak, sampai sekarang ini udah berapa orang Pak yang dari Tegal sendiri bisa akhirnya? Kalau dulu kan emang warteg itu mayoritas Tegal mas. Oke. Kalau di Karisma sekarang sudah lintas provinsi bisa Oh dibilang. jadi Bukan ternyata hanya tuh orang Jawa ya slogan sekarang. slogan tadi Nah. ternyata bukan cuma Jabodetabek Pak ya? Ya, Ternyata maksudnya udah anggota kami sekarang kalau dulu kan kebanyakan orang Jawa mas, terutama Jawa, oke. Tegal dan sekitarnya ya. Tegal dan sekitarnya. Kalau sekarang orang Aceh ada, orang Solo ada, Semarang ada, Medan pun ada, Padang ada. Pak, di luar Pulau Jawa sendiri tuh ada karisma nggak? Belum ada, kami slogannya kan Jabodetabek Oh, mas. Jadi iya. sementara nggak menutup kemungkinan sih ya, Oke. nanti suatu saat nyebrang ke sana ya kita nggak tahu ya. Jadi ya Pak sementara ini Sementara ini fokusnya sih di di Jabodetabek. Jabodetabek dulu ya Pak ya? Pak, secara makanan dengan warteg yang biasa, dengan karisma itu ada perbedaan kualitas nggak? Menurut aku sih masalah rasanya itu standar ya, standar aja. Cuma kan orang gini mas, contohnya gini, Mas Doni ya, Ya. lapar tengah jalan, Ya. kantongnya khususnya cukupnya buat warteg lah mas, kelas 15.000 ya. Oke. Sekarang di sini ada dua mas, ada warteg bersih, ada warteg kumuh. Mas Doni Iya. mau lari kemana? Pasti yang bersih Pak. Itu yang saya terapkan. Jadi memang Jadi harga sama, tapi kan lebih beda, bersih. lebih kualitas, tempat lebih Otomatis enak. Ya. mayoritas orang pasti akan milih itu sih, milih bersih. Apalagi harganya sama, pasti Iya, sama. harga beda saja. Kadang-kadang kita milih yang bersih, beda 1.000 tapi dia lebih bersih, paling Oke. bersih, lebih nyaman. Pak, semua yang mau buka warteg pasti bingung sama pekerjaannya. Itu pekerjaannya gimana? Iya, kalau kami sendiri kan emang nggak menyediakan karyawan ya, kecuali orang itu nanti membawa di training di tempat kami. Kalau emang orang itu benar-benar awam ya, Oke. contoh Mas Doni itu awam nih di dunia warteg tapi pengen buka warteg ya kan, ya kirim aja istrinya atau saudaranya 2, lainnya karyawan kan bisa nyari Mas. Karena ada penyalur pembantu juga, dari kami juga ada penyalur pembantu. Tapi kan intinya nanti yang dagang di situ harus bisa dulu mas. Awalnya emang harus bisa Harus dulu bisa, soalnya Pak? gini ya, namanya karyawan mas. Nanti ada keperluan dia pulang kampung. Oh iya. Nah, terus nggak bisa gimana mau nutup kan nggak mungkin kan, sayang kan.